Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 April 2025. IHSG hari ini naik tipis 0,99% atau 65,44 poin. Jadi ini bagus ya teman-teman ya. Karena dari bottom ini sudah konsisten naik terus, kemudian ini udah juga melewati tren. Volume hari ini juga lumayan bagus. Jadi closing di hari Jumat yang cukup bagus. Oke, hari ini saya akan bahas United Tractor atau UNTR karena barusan dapat informasi di berita bahwa ada pengangkatan Ignatius Jonan ex Dirut KAI yang jadi komisaris United Tractor. Jadi kalau dilihat di berita ini adalah komisaris independen. Gimana kira-kira ke depan untuk United Tractor? Nah, nanti kita bahas sekalian untuk kita buka juga laporan keuangannya mereka. Sebelum ke United Tractor kita intermezzo sedikit karena semalam saya rilis videonya Unilever. Tiba-tiba hari ini naik signifikan ya, 17,5%. Volumenya juga luar biasa. Nah, apakah ini atas pertanyaan kemarin yang 7 triliun itu dicatatkan nanti di Q4? Di Q2? Bisa jadi ini ada insider atau apa yang ada di dalam yang bisa membeli segini banyak ya, sekitar 400-an miliar itu yang biasanya hanya sekitar 75 miliar, jadi hampir 5 kali lipat dari perdagangan biasanya untuk Unilever hari ini. Baik, di United Tractor secara chart ini masih di bawah rata-rata MA 200, namun udah di atas MA 20. Nah, biasanya ini ya nungguin dividen sebenarnya ya, karena hari ini RUPS dan sudah diumumin dividen interimnya berapa, dividen finalnya berapa. Jadi mungkin ada yang banyak nungguin dividen di harga-harga ini. Nah, nanti setelah dividen biasanya juga akan turun teman-teman. Jadi kalau masuk di area-area ini hati-hati saja. Saya nggak tahu, mungkin beberapa hari ke depan ada beberapa yang naik ya. Biasa orang-orang yang punya duit tapi kadang-kadang ngelihatnya dalam sepotong-sepotong itu masuknya setelah RUPS. Jadi masuknya itu setelah ada pengumuman dividen resmi, padahal sebenarnya itu sudah telat. Kita lanjut ke struktur pemegang saham. Untuk United Tractor ini ada hal yang menarik. Pak Frans menambah kepemilikan 300.000 lembar lagi, ini presidennya ya. Yang sebelumnya sahamnya hanya 200.000 lembar, ini tambah 300.000 lembar di bulan periode Maret 2025. Nanti closing April apakah nambah lagi atau tidak? Nah, kita nggak tahu. Lihat aja nanti di laporan akhir April atau di awal Mei ya. Terus apa itu bisnisnya United Tractor? Ya, kebanyakan ini ada mesin konstruksi, kontraktor penambangan, industri konstruksi, energi, pertambangan, dan sudah berdiri dari 1972. Sudah melewati krisis, melewati macam-macam ya. Go public di 1989. Artinya ini perusahaan sudah sangat teruji, dimiliki oleh Astra dimiliki oleh Jardine. Kalau umur-umurnya begini ini sudah nggak kaleng-kaleng caranya memanage ya teman-teman ya. Sudah beberapa generasi ini, sudah 2 generasi minimal. Mungkin ini mau ke generasi ketiga, artinya banyak profesional yang memanage di situ. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan di grupnya Astra, United Tractor ini termasuk perusahaan yang melahirkan talenta-talenta yang cukup bagus dan disebarkan ke grup-grupnya yang lain itu juga lumayan banyak. Oke, dari laporan keuangan ada pendapatan bersih. Ini bagus ya, naik dari 2023 ke 2024. Sekitar 6 triliun naiknya. Sedangkan beban pokok pendapatannya naik juga dari 92 ke 100. Jadi naiknya 8T. Ini yang agak ya karena perusahaan tambang itu naik turunnya dan banyak yang dikonsul ya. Kita kalau mau ngevaluasi satu-satu sebenarnya agak sulit sebenarnya. Nah, ini detail pendapatan bersihnya. Ada penjualan barang, pihak berelasi, itu ada penambangan batu bara ini 9T, mesin konstruksi 200 miliar, lainnya ini sekitar 3 miliar, ini enggak terlalu berarti, jadi total sekitar 9 miliar. Nah, penjualan barang sendiri di pihak berelasi ini turun lumayan drastis dari 2023 ke 2024, jadi 14 ke 9. Kemudian di pihak ketiga atau tidak berelasi, mesin konstruksi naik, kemudian penambangan batu bara naik tipis, mineral emas dan mineral lainnya ini lumayan. Jadi ini memang
caranya United Tractor untuk shifting dari tambang batubara ke yang lain, karena batubara secara proyeksi beberapa tahun terakhir ini kan dianggap kurang ramah lingkungan. Namun terakhir kemarin pas waktu ada perang dagang dengan Amerika, Cina shifting juga kembali lagi sebagian ke batubara. Jadi ya begitulah ya. Karena saya dulu juga udah pernah bilang di awal-awal saya buat channel YouTube ini, batubara itu ujung-ujungnya secara short term, mau nggak mau, suka nggak suka, batubara itu memang yang paling murah. Dan selama ini kompetisi yang terjadi di dunia itu adalah masalah pricing, masalah competitiveness. Jadi kalau masih yang paling murah batubara, mau ditinggalkan, mau kondisinya global warming kayak, mau ini kayak, mau itu kayak, dalam short term ya, di otak manusia secara jangka pendek itu level istilahnya apa, curi-curinya atau level istilahnya pengen memakaikannya untuk kepentingan dalam negerinya masing-masing itu besar sekali. Ya, kalau negara-negara maju, negara-negara besar mungkin sudah punya kebijakan oke, tidak pakai batu bara gitu. Tapi bagi yang berkembang, yang negara-negara yang baru mau merangkak, ya rasa-rasanya nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kalau mau 5 tahun atau 10 tahun ke depan, mungkin batu bara juga masih menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan 100% gitu. Itu pandangan saya terkait dengan batu bara. Makanya beberapa emiten di batubara saya masih cukup intens di situ. Kemudian total ya penjualan barang itu ada 68 triliun. Terus ada jasa ini mesin konstruksi, ini kecil ya, cuma 900 miliar. Ini kecil buat United Tractor, tapi 900 miliar itu untuk salah satu anak perusahaan grup di Astra. Itu termasuk ini besar. 900 miliar ini bisa jadi satu salesnya sebuah perusahaan gitu. Terus untuk jasa di pihak ketiga ada kontraktor penambangan, ini ada 58T, mesin konstruksi 4T dan yang lain-lain, sehingga total pendapatan bersihnya 134T. Nah, ini yang menarik adalah yang kontraktor penambangan di pihak ketiga ini juga mengalami kenaikan. Berita baiknya ini ya, mineral emas dan mineral lainnya, berarti ini ada nikel. Nikel itu juga mereka juga ada nambang, ini juga lumayan. Ini 5 ke 9 triliun. Dari sisi beban saya pikir tidak ada yang signifikan bisa kita review, cuma mungkin di sini ya, di penyusutan dan amortisasi yang tadi saya bilang 92 ke 100T itu naik. Kalau yang membuat naik itu adalah penyusutan, berarti sebenarnya ini ada pembebanan saja. Secara operasional bisa jadi mereka cukup efisien ya di United Tractor. Saya kira cukup untuk laporan keuangannya. Jadi kita kembali lagi ke Pak Ignatius Jonan tadi sebagai komisaris. Kira-kira ada efek enggak selama, atau efek positif enggak untuk United Tractor? Nah, kita kembali lagi. Apa itu peran komisaris independen ya? Ya, kita searching aja lah. Tugas komisaris independen itu apa? Jadi ini disebutkan ya, melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, melindungi kepentingan pemegang saham, minoritas, mereka bertindak sebagai pengawas objektif. Nah, ini normatifnya begini. Ya, persis seperti ALI kemarin, bahwa ada mantan Wakapolri yang jadi komisaris di Astra Agro Lestari. Nah, sepertinya di United Tractor ini juga butuh sosok yang dalam tanda kutip dekat dengan pemerintah. Jadi mungkin grup Astra ini juga sudah mulai paham atau sudah mulai merasa penting untuk bisa engage juga dengan pemerintah secara clear, terang. Nah, salah satunya menurut saya adalah Pak Jonan yang dipilih untuk menjadi komisaris independen. Ya, tentu Pak Jonan itu mewakili image yang dibangun juga oleh Astra. Beliau kan bersih, kerja juga cerdas, kerja juga profesional sekali Pak Jonan ini kan. Jadi aman saja sebenarnya untuk Astra sendiri. Tapi untuk pemerintah, karena beliau dekat dengan pemerintah, dekat dengan pemerintahan Pak Prabowo, bisa jadi kalau ada hal-hal tertentu yang bisa dijaga atau dikolaborasikan dengan pemerintah, United Tractor itu punya saluran yang cepat dan tepat serta nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu. Nah, itu menurut saya, karena kalau Pak Jonan itu mau menyarankan Astra itu harus begini begitu, United Tractor harus begini begitu, saya yakin enggak lah ya, enggak bakal, karena orang-orang UT itu udah jago-jago. Saya tahu betul orang-orang di UT itu bagaimana, karena beberapa kali ketemu ya, beberapa kali juga pernah diskusi, pernah melihat mereka punya acara-acara atau mereka punya
prestasi di lingkup-lingkup perusahaan di area Bekasi, jago-jago. Jadi untuk boosting bisnis mestinya ini bisa iya bisa tidak, tapi untuk secure bisnis itu sudah hampir bisa dipastikan itu iya, karena United Tractor itu juga perlu untuk itu, terutama di area ini bisnis barunya mereka, tambang emas dan bisnis nikel. Kalau batu bara udah pasti ngelotok, bisa jadi UT ya lebih jago daripada Pak Jonan gitu kan. Tapi kalau misalnya di tambang emas, kemudian tambang nikel, daerah-daerahnya yang tertentu, kemudian ada aturan-aturan tertentu atau ada item-item tertentu yang harus dibahas ya, terpisah gitu ya. Itu ya saya pikir UT butuh untuk itu gitu. Jadi ini positif bagi kita sebagai pemegang saham. Dan kalau lihat laporan keuangan 2024 juga tidak ada yang aneh-aneh menurut saya. Harga sekarang termasuk yang ya harga rata-ratanya UT lah ya. Tapi ini termasuk masih murah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sisi dividen, itu kemarin kita juga udah prediksi ya. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Prediksi dividen sisa United Tractor itu di sekitar 1481. Hari ini dia bagikan sekitar 1482 kalau nggak salah. Sorry, 1484 ini. Nah, ini enaknya kita pegang saham-saham yang secara manajemen itu konsisten, secara manajemen itu transparan, punya rekam jejak yang baik ya. Ya begini, karena kita udah bisa prediksi, oh yield dividen itu 9%. Ya kita bisa hitung atau bisa kita cek dari sebelum-sebelumnya, sebelum harga itu 23.100, kita udah bisa memprediksi United Tractor itu berapa kan gitu ya. Mana tadi? Nah ini, apalagi pas kemarin ini drop ini di 27 Maret. Yang tahu ya bakalan serok ini. Cuma saya nggak nyerok di sini. Nah, ada di tempat lain ya, karena ini berbarengan ya 8 9 April yang nyerok di sini. Kebetulan waktu itu cash juga hampir habis, malah justru saya habisin kalau nggak salah itu di area-area sini, dan sekarang sudah agak ketinggalan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita lihat aja ke depan seperti apa. Kalau mau nyicil 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot ya silahkan. 10 lot kan udah lumayan nih, 23 juta soalnya. Lah prospek ke depan bagaimana ya, pasti kalau menurut saya sih masih oke-oke saja. UT masih oke-oke saja, batu bara masih oke, nikel masih oke, apalagi emas juga oke. Tapi kalau secara performa boosting signifikan dari angka-angka yang ada, saya sih agak ragu karena grafiknya dari dulu ya seperti ini, konsolidasi aja. Nah, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan momen-momen yang seperti ini ya baiknya pas waktu turun serok, pas waktu naik ya take profit dulu. Pas waktu turun serok, pas waktu naik ya take profit dulu. Kira-kira gitu. Cuma masalahnya nyari kapan kita nyerok, nyari kapan kita take profit. Aduh, ini hujan ini. Itu yang perlu praktek ya, perlu praktek, perlu pengalaman. Hujannya deras juga ini, bentar ya. Nah, terus bagaimana kalau kita masukkan ke dividen investing, skema dividen investing pas waktu nanti mau pensiun, itu dengan pensiun kita pengennya punya dividen 10 juta per bulan dengan yield dividen 9,3 tadi, dan investasi per bulan itu 2 juta, maka akan kehit di tahun ke-25 ya, setelah kita pensiun 25 tahun lagi, itu sekitar 24 juta ya dividen yang akan kita terima, dan kita masih nyicil sekitar 4.100.000 itu untuk kita nabung sahamnya sampai di periode ke tahun ke-25. Detailnya simulasi-simulasi ini ada di video-video saya sebelumnya ya, silakan dicari aja, dividend for living. Saya kira itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. Siapa yang mau request silakan request saja di kolom komentar, insyaallah nanti kalau sempat videonya nanti kita upload. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita semua bisa mendapatkan passive income yang bisa membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup kita nanti di masa-masa tertentu yang kita butuhkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.